Bab 2801. Jalan Rahasia. Penglihatan malam Lin Yi sangat kuat, dan dengan cahaya bulan yang jatuh dari langit, ia menemukan bahwa apa yang menerkam ke arahnya adalah seekor anjing liar raksasa. Namun ukurannya seperti singa dewasa, dengan bulu coklat tebal di sekujur tubuhnya. Taring dan cakarnya berkilau dengan cahaya dingin yang tidak menyenangkan. Tidak diragukan lagi, satu serangan saja sudah cukup untuk mencabik-cabik orang biasa. Reaksi Lin Yi secepat kilat, ia melompat mundur selangkah, menghindari serangan anjing liar itu. Namun yang terakhir juga cepat, dengan taringnya yang terbuka, ia menyerbu Lin Yi lagi. Kali ini, Lin Yi tidak menghindar, belati hitam muncul di tangannya, dan dia menusukkannya dengan tepat. Remuk. Belati itu menembus tengkoraknya, dan langsung masuk ke kepalanya. Anjing itu, yang berbadan besar, hanya melawan sebentar sebelum mati di bawah pedang Lin Yi. Anjing ini, kepalanya cukup keras. Bukan karena kepalanya keras, tapi karena kamu kuat. Kata Lu Yu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang sepertimu, mengebor tengkorak seseorang. Utamanya ingin menguji keterampilan, melihat level kita. Kata Lin Yi. Orang-orang tingkat E bisa menanganinya secara kasar, tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita mudah terluka. Itulah sebabnya sangat sedikit orang yang bersedia menempuh rute ini, tidak sepadan dengan usahanya. Coba saja, lihat hasilnya, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Setelah berhadapan dengan anjing liar, kelompok itu terus maju. Sekitar setengah jam kemudian, kelompok itu berhenti. Lu Yu menatap Lin Yi, kalau aku tidak salah ingat, tempat yang ditandai di peta itu seharusnya ada di sini. Lin Yi mengerutkan kening dalam-dalam, lokasinya memang benar, mereka telah tiba di tempat yang ditandai. Tetapi tempat ini tampaknya tidak berbeda dari tempat-tempat lain, tidak ada jalan yang dapat diikuti. Jadi, tidak ada pembicaraan tentang keselamatan. Melanjutkan perjalanan ke depan mungkin akan membawa lebih banyak bahaya, kata Lu Yu. Meskipun keterampilan kita dapat melindungi kita dari bahaya, pada akhirnya, itu tidak sepadan dengan kesulitannya, tidak perlu menciptakan masalah bagi diri kita sendiri. Seharusnya tidak seperti ini, pasti ada jalan lain di sini yang belum kita temukan. Kelompok itu tetap diam, menunggu Lin Yi melanjutkan. Menonton untuk mengetahui apakah ada rencana baru. Hati-hati, periksa lingkungan sekitar dan lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Mengerti? Jawab kelompok pertama. Setelah maju mundur, setelah 20 menit, kelompok pertama mundur. Bos, sekelilingnya terlihat sama, tidak ada yang berbeda, kata Zhang Chaoyue. Lin Yi mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tanda-tanda pada peta awalnya tampak aneh. Sekarang mereka sudah ada di sini, namun tidak dapat menemukan jalan, hal itu membuat Lin Yi bingung. Berdasarkan gaya sistem yang konsisten, tidak akan terjadi kesalahan di sini. Saudara Lin, jangan khawatir, kami akan terus mencari di tempat lain. Kami akan menggali tanah sedalam 1 meter untuk menemukannya untukmu, kata Xiao Bing. Jika hanya kelompok pertama, Xiao Bing tidak akan mengatakan hal ini. Namun dengan tim Yanlong di sini, jika penilaian Lin Yi gagal, hal itu mungkin akan berdampak pada kepemimpinannya. Kelompok pertama tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Saat kelompok pertama hendak pergi, mata Lin Yi tiba-tiba berbinar karena sebuah ide. Saya tahu di mana masalahnya. Semua orang memandang Lin Yi, menunggunya melanjutkan. Rute yang ditandai pada peta itu seharusnya tidak terlihat di permukaan, kalau tidak, setelah bertahun-tahun, dengan banyaknya orang yang datang dan pergi di pulau ini, rute itu pasti sudah ketahuan. Mendengarkan Lin Yi, semua orang mengerti maksudnya. Apakah jalan rahasia itu di bawah tanah? Tanya Lu Yu. Itu mungkin. Lin Yi berkata. Ayo kita coba menggali, kalau tidak menemukannya, kita akan kembali dan berkumpul kembali dengan anggota Yanlong lainnya. Akhirnya, Lin Yi mengingat peta sistem dalam pikirannya. Menegaskan kembali lokasinya, Lin Yi berkata. Kira-kira di sini. Rasanya seperti kita merampok makam, Zhao Yunhu tertawa. Seandainya aku tahu, aku akan membawa sekop loyang. Baiklah, sekarang bukan saatnya bercanda, ayo kita mulai menggali. Sekop merupakan perlengkapan penting dalam ransel taktis setiap orang. Ukurannya agak kecil, tidak mudah digunakan, tetapi kekerasannya terjamin. Dengan kekuatan fisik mereka, tidak membutuhkan waktu lama untuk menggali lubang sedalam sekitar 1 meter. Belum cukup, teruslah menggali. Di bawah komando Lin Yi, kelompok pertama penuh semangat, dengan cepat menggali lebih dari 2 meter dalam. Cao Yunfeng menggali tanah dan tiba-tiba merasakan tanah runtuh dan terjatuh. Kami sudah menggali, benar-benar ada jalan rahasia di sini. Semua orang kegirangan, merasa seperti telah menemukan harta karun. Kakak Yu, kita minta seseorang untuk berjaga di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lu Yu memanggil anggota tim laki-laki, dan Lin Yi meninggalkan Zhang Chaoyue untuk menangani tugas penjagaan belakang. Meskipun Zhang Chaoyue ingin turun, di kelompok pertama, perintah tidak dapat ditolak, bahkan tidak ada ruang untuk tawar-menawar, jadi dia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk dan tetap tinggal.
Setelah mengatur segalanya, Lin Yi dan Lu Yu melompat ke lorong bawah tanah. Zhang Chaoyue dan anggota Yanlong mengumpulkan beberapa cabang di dekatnya untuk menutupi pintu masuk, untuk merekonstruksi medan sebaik-baiknya. Jika tidak diperiksa secara dekat, anomali itu tidak akan diketahui. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya telah memasuki jalan rahasia. Saat mereka tiba di sana, semua orang terdiam, diliputi oleh keterkejutan yang hebat. Lorong itu dikelilingi oleh balok-balok batu besar. Lin Yi menghitung, dan mendapati setiap batu berukuran sedikitnya 20 meter, saling terhubung mulus satu sama lain. Lin Yi mengeluarkan pisau bedah untuk menguji celah tetapi ternyata ia tidak dapat memasukkannya. Kakak Yu, apakah kamu pernah melihat hal seperti ini di pulau ini? Saya pernah ke pinggiran reruntuhan Kandaya, bangunannya berdinding bata, tetapi jauh lebih kasar daripada di sini. Saya merasa tempat ini menyerupai piramida, kata Yu Xing. Mereka juga dibangun dengan batu-batu halus yang serupa, dan misteri piramida tersebut masih belum terpecahkan. Apakah Anda menduga piramida dibangun menggunakan teknologi asli? Tanya Sui Qiang. Hanya tebakan, tidak bisa dipastikan, kata Yu Xing. Lin Yi menatap ke depan, tanpa suara. Meskipun eksplorasi terowongan bukanlah fokus misinya, berada di sini memungkinkannya merasakan kearifan penduduk asli pulau itu yang menakutkan dan tak terduga secara lebih langsung. Bab 2802. Jangan remehkan teknologi Pulau Tilia. Memikirkan hal ini, Lin Yi merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya, sampai ke ujung kepalanya. Dia berpikir jika orang-orang ini tidak punah, mereka mungkin telah menaklukkan dunia sekarang. Ayo pergi, kita masih punya hal penting yang harus dilakukan, percepat langkahnya. Di bawah komando Lin Yi, 10 orang yang tersisa dengan cepat maju ke depan. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Mural mulai bermunculan di dinding, dengan segala macam hal aneh mulai terlihat. Makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan. Manusia berlutut dengan 1 lutut. Obor menyala dengan ganas. Dan matahari dan bulan menerangi keempat penjuru. Gambar-gambar aneh seperti itu membuat semua orang bingung. Namun ada kepercayaan umum di antara mereka bahwa ini mungkin merupakan catatan pengorbanan penduduk asli Pulau Tilia, meskipun apa sebenarnya itu masih belum diketahui. Bos, lihat benda ini. Luo Qi berjongkok dan mengambil batu seukuran ubin mahjong. Benda ini cukup berat dan sepertinya terbuat dari logam. Lin Yi mengambilnya di tangannya, menggunakan belati master pertahanan untuk mengetuknya, menghasilkan suara logam yang tajam. Sepertinya itu semacam logam paduan, tapi sulit untuk mengatakan apa sebenarnya itu, kata Lin Yi. Namun yang pasti, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh penduduk asli pulau itu. Semua orang mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lin Yi. Terowongan di depan ini belum pernah dikunjungi siapapun, jadi mustahil terowongan itu berisi benda-benda dari dunia manusia. Mungkinkah terbuat dari bahan yang sama dengan patung-patung itu? Tidak mungkin, tidak ada reaksi saat dipegang. Lin Yi memasukkan logam itu ke dalam sakunya, bawa benda ini kembali bersama kami akan mencari tahu setelah menyelidikinya. Semua orang mengangguk dan meneruskan perjalanan mereka. Namun, dalam hati Lin Yi, dia sudah memiliki dugaan kasar tentang potongan logam ini. Saat bekerja sebagai dokter, sistem memberinya seperangkat pisau bedah logam campuran. Meskipun tampak persis seperti pisau bedah biasa, bahannya sangat berbeda. Dia bahkan mengujinya secara pribadi, dan material semacam ini tidak ditemukan di bumi. Jadi logam paduan yang diambilnya mungkin merupakan bahan untuk pisau bedah. View gelombang. Lin Yi mendesah dalam hatinya. Memang, tempat ini penuh rahasia. Mulai sekarang, aku akan mengungkap topeng misteriusmu. Fasilitas dalam terowongan itu tidak menjadi perhatian siapapun. Sekalipun benda-benda di mural itu misterius, dengan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak dapat mengetahuinya. Sederhananya, mereka mengesampingkan masalah ini dan berlari menuju ujung terowongan. Menurut peta, keseluruhan terowongan panjangnya sekitar 10 km. Bagian dalamnya dibangun dengan sangat teratur. Jika tidak disebutkan secara khusus, Anda tidak akan merasakan perselisihan apapun jika diberitahu ini adalah proyek infrastruktur modern. 10 km bukanlah jarak yang panjang atau pendek. Bagi Lin Yi dan yang lainnya, itu mudah saja. Dalam waktu sekitar setengah jam, mereka mencapai akhir. Namun, pada akhirnya, yang ada bukanlah tembok bata melainkan tumpukan tanah merah. Apa ini? Sepertinya berbeda dari tanah biasa, kata Zhao Yunhu. Lin Yi membungkuk, mengambil sedikit, menggosoknya di tangannya, dan menciumnya. Seharusnya tanahnya kaya akan oksida aluminium besi, kata Lin Yi. Hal semacam ini lebih umum terjadi di hutan hujan tropis, tetapi untuk mengetahui apakah ada zat lain, diperlukan pengujian laboratorium. Jika itu adalah sesuatu yang sering muncul di hutan hujan tropis, itu cocok dengan kondisi geologis hutan Kandaya, kata Xiao Bing. Tidak, kata Lu Yu. Selama bertahun-tahun, kami hampir melintasi seluruh hutan Kandaya, dan kami belum pernah melihat yang seperti ini. Belum pernah melihatnya.
Semua orang saling memandang, jawaban seperti itu menambah lapisan misteri lain di Pulau Tilia. Apapun masalahnya, sekarang bukan saatnya untuk membahas ini, kata Lin Yi. Ayo kita mulai menggali, atau kita tidak akan bisa keluar. Di bawah komando Lin Yi, semua orang mulai mengambil tindakan. Kali ini, Lin Yi sangat percaya diri. Meskipun sistemnya kadang-kadang agak pelit, kualitas barang yang disediakan selalu terjamin. Asalkan tanah merah di depan dibersihkan, mereka pasti bisa keluar. Anggota kelompok satu penuh semangat, termasuk ketiga wanita itu. Melihat anak-anak muda ini bekerja keras, Lu Yu merasa kekuatan eksekusi kelompok satu tampak lebih kuat daripada tim Yanlong. Tanpa sadar, Lu Yu melirik Lin Yi lagi, teringat urusan keluarga Wang beberapa hari yang lalu. Dengan cara tertentu, tampaknya kendalinya atas kelompok satu telah melampaui kendali Brigade Garda Pusat itu sendiri. Tindakan kelompok satu cepat, dan mereka segera membersihkan tanah merah di depan. Pada saat ini, orang banyak menemukan bahwa dinding bata terowongan telah hilang, digantikan oleh dinding tanah merah yang kokoh. Lin Yi mendongak dan berkata, "Gali ke atas, begitu kita sampai ke permukaan, kita bisa keluar." Anggota kelompok satu melanjutkan pekerjaan mereka, seperti mesin penggali yang tak kenal lelah. Setelah beberapa saat menggali, Lin Yi dan Lu Yu melihat tanah merah menghilang, berubah menjadi tanah hitam biasa. Jadi itu lapisan tanah merah, kata Lu Yu, pantas saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi itu bagian yang aneh, kata Lin Yi. Biasanya, menemukan tanah merah di hutan hujan tropis itu masuk akal, tapi sekarang tanah itu terkubur di bawah kita. Hal ini bisa dijelaskan, tapi rasanya aneh. Lu Yu mengangguk setuju dengan Lin Yi dan berkata, mereka sudah mencapai lapisan tanah hitam, kedalamannya setidaknya 1 meter. Diperkirakan secara konservatif, kita perlu menggali 2 hingga 3 meter untuk kembali ke permukaan. Tidak terlalu optimis. Ketika kami turun dari pintu masuk, kami hanya menggali sekitar 2 meter untuk masuk ke terowongan, sementara di sini, setidaknya 4 meter, kata Lin Yi. Poin pentingnya adalah di pintu masuk, kami tidak menemukan lapisan tanah merah. Hanya dalam jarak 10 km, perubahan geologis yang signifikan seperti itu tidak mungkin terjadi. Awalnya, Lu Yu tidak terlalu memperhatikan masalah ini, tetapi mendengar analisis Lin Yi membuatnya merasa aneh. Dugaan awal saya adalah hal itu mungkin disebabkan oleh pergeseran tektonik, yang menyebabkan perubahan geologis. Namun, jika memang demikian, seharusnya ada tanah merah di pintu masuk, yang sepenuhnya bertentangan dengan gagasan pergerakan tektonik. Masalahnya, tidak ada pergerakan tektonik skala kecil seperti itu, Lin Yi tertawa dan berkata. Mengingat skala Pulau Tilia, jika benar-benar terjadi pergeseran tektonik, pulau ini pasti sudah tenggelam. Tidak, kamu salah, balas Lu Yu. Dari apa yang Anda katakan, jelas Anda belum membaca data Brigade dengan saksama. Apakah ini didokumentasikan? Berdasarkan data yang tercatat, telah terjadi beberapa pergeseran tektonik dengan skala yang berbeda-beda di wilayah laut ini, kata Lu Yu. Menurut perkiraan dan ekstrapolasi para ahli, secara historis, puluhan pulau dengan berbagai ukuran pernah ada di sini, yang akhirnya menghilang akibat aktivitas tektonik. Namun, Pulau Tilia tetap tangguh, seolah-olah telah diberi obat, sama sekali tidak terpengaruh. Saat mengemudi tiba-tiba, yang paling fatal, pinggang Lin Yi hampir terkilir. Bab 2803. Sebuah pertanyaan filosofis. Bukankah terlalu menakutkan? Bahkan memiliki kemampuan untuk menahan kerusakan alami, kata Lin Yi. Apakah ini yang orang Tiongkok sebut tanah harta karun Feng Shui? Mungkinkah ada vena naga di bawahnya? Di tempat sesuram itu, bagaimana mungkin ada vena naga? Lu Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya berbicara dengan Jiang Zhengnan mengenai hal ini, dan kami menemukan kemungkinan lain. Lu Yu berkata, sebagai seseorang yang pernah ke sana, saya akan memberi Anda sedikit nasihat, jangan pernah meremehkan teknologi Pulau Tilia. Lin Yi tidak mengatakan apapun dan mendengarkan dengan tenang. Pertama kali aku menginjakan kaki di pulau ini, aku berumur 27 tahun. Saat itu aku sudah kelas C meskipun bakatku tidak sebaik kalian, aku jauh lebih kuat daripada Qiu Yuluo dan Ning Che. Aku sangat arogan saat itu, dan bahkan setelah mendarat di pulau ini, aku tidak menganggap serius tempat ini. Lu Yu menggerakkan tubuhnya sedikit, sampai aku melihat sesuatu. Kamu melihat Tuhan. Berhenti bercanda, kata Lu Yu. Kalau kau minta aku menjelaskannya, aku tidak bisa menjelaskannya. Kami menemukannya di situs peninggalan kuno, dan fungsi utamanya adalah mengubah lintasan benda langit. Dengan serius. Lin Yi juga terkejut, kamu yakin? Tentu saja, aku yakin. Lu Yu mengangguk, lalu melanjutkan bicaranya. Saat pertama kali menemukannya, kami sama sekali tidak tahu apa itu. Saat itu, Brigade Garda Pusat masih jauh dari terorganisir seperti sekarang, dan datanya pun tidak sebanyak sekarang. Jadi, setiap kali kami menemukan sesuatu yang aneh, kami akan memikirkan cara untuk membawanya kembali ke Brigade. Brigade itu bertindak cepat, dan tak lama kemudian,
mereka menggandakan barang itu dengan rasio 10:1. Melihat Luyu terdiam, Lin Yi menatapnya dengan rasa ingin tahu, terus. Apa kau akan berhenti di tengah rapat seperti Kasim yang tidak punya apa-apa di bawah? Alasan saya mengatakan benda itu dapat mengubah lintasan benda langit adalah karena Brigade Garda Pusat berhasil menirunya. Berhasil. Objek aslinya tingginya sekitar 100 meter, dan kami membuat yang lebih dari 10 meter. Akhirnya, melalui perangkat itu, kami menemukan dalam simulasi lingkungan kosmik bahwa objek tersebut memiliki sedikit pengaruh pada benda-benda langit, sehingga menentukan tujuannya. Lin Yi merinding seluruh tubuhnya, bahkan merasakan sensasi dingin. Jika mereka benar-benar meneliti hal-hal ini, bukankah mereka akan mampu memanipulasi alam semesta sesuka hati mereka? Anak muda, sudut pandangmu terlalu sempit, kata Luyu sambil tertawa lebar. Jika hal ini benar-benar terwujud, atau jika penduduk asli Pulau Tilia tidak punah, bumi mungkin tidak akan ada lagi. Lin Yi berpikir sejenak dan mengerti apa yang dimaksud Luyu. Jika benda ini benar-benar diciptakan dan digunakan, aturan operasi angkasa luar akan terpengaruh. Mengingat situasi saat ini, jika lintasan antara bumi dan matahari menyimpang sedikit saja, bencana alam yang dihasilkannya tidak akan terbayangkan. Tsunami besar dapat seketika menelan kota-kota pesisir, dan seluruh bumi dapat tertutup air laut. Akan ada badai tak berujung, banjir bandang, gempa bumi, ledakan ultraviolet. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia yang rapuh. Lin Yi akhirnya mengerti mengapa teknologi Pulau Tilia bisa membuat orang sebangga Luyu tunduk. Batasan ilmiah mereka telah melampaui imajinasi manusia saat ini. Manusia masih mempelajari fusi nuklir terkendali dan senjata laser, sementara mereka telah mengarahkan pandangannya ke alam semesta. Ini bukan lagi hanya masalah seberapa luas pemikiran Anda. Ia sepenuhnya berada pada dua tingkat dimensionalitas yang berbeda. Sama seperti serangan reduksi dimensi dalam The Three Body Problem Asteris. Manusia percaya bahwa dengan mengubah bumi menjadi lubang hitam, menyembunyikannya di kosmos, mereka dapat menghindari serangan dari peradaban maju. Namun kenyataannya, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Anda, dengan santainya meratakan seluruh galaksi Bima Sakti. Tidak heran Luyu punya ide seperti itu, karena dia merasakan hal yang sama. Karena sudah direplikasi, mengapa belum ada berita? Karena teknologi saat ini tidak dapat mencapainya, kata Luyu. Potongan kecil material rekayasa yang kami bawa kembali secara diam-diam belum sepenuhnya dipahami struktur materialnya, jadi kami tidak dapat membangun sesuatu sebesar itu, dan masalah struktural tentu saja memengaruhi hasilnya, sehingga mustahil untuk memengaruhi benda-benda langit. Kedua, biaya barang itu terlalu tinggi. Barang replika dengan rasio 10:1 menelan biaya total 6 miliar dolar. Mengingat situasi di Tiongkok saat itu, apalagi merestorasi barang-barang ini, replika saja tidak terjangkau. Jadi begitu. Itulah sebabnya saya pikir bukan tanah harta karun Feng Shui yang memastikan tempat ini kebal terhadap bencana alam, melainkan mereka memiliki semacam kekuatan ilmiah yang memungkinkan mereka terhindar dari bencana alam ini. Luyu merapikan rambutnya, ini seperti penelitian kita tentang tanggul, penangkal petir, dan senjata anti pesawat yang digunakan untuk membubarkan awan, hanya saja penelitian mereka berada pada tingkat yang lebih maju. Ini benar-benar tempat yang penuh rahasia. Lin Yi tersenyum pahit, bersandar di dinding, menatap Luyu. Saudari Yu, apakah menurutmu semua upaya kita akan benar-benar membuat lingkungan hidup manusia menjadi lebih baik, atau benar-benar memungkinkan orang biasa menjalani kehidupan yang bahagia? Luyu menatap Lin Yi dengan sungguh-sungguh, apa maksudmu? Saya telah mempelajari mesin litografi selama bertahun-tahun, dan saya telah mencapai beberapa prestasi di bidang ini. Saya jadi memahami satu hal, teknologi mengarah pada monopoli, atau monopoli absolut. Dari satu perusahaan hingga seluruh negara, perusahaan atau negara yang menguasai teknologi akan sepenuhnya memonopoli perusahaan dan negara yang kurang berkembang. Hal ini juga menjadi alasan tingginya tingkat kesejahteraan di negara maju, mereka tidak perlu bersusah payah, hidup bebas kekhawatiran hanya dengan mengumpulkan biaya paten setiap tahun. Luyu tidak berkata apa-apa, mendengarkan dengan tenang. Pada abad ke-16, suku Indian perak menghadapi krisis eksistensial, yang merupakan contoh klasik bagaimana dimensi yang lebih tinggi mengalahkan dimensi yang lebih rendah, sehingga perlawanan menjadi sia-sia, ujar Lin Yi. Semua orang di pulau ini bekerja keras untuk menguasai teknologi Pulau Tilia dan dengan demikian mengendalikan dunia, tetapi bahkan jika hari itu tiba, dunia mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Kemungkinan besar, dunia akan berubah menjadi neraka yang hidup. Lin Yi menatap Luyu. Sejak awal, manusia bukanlah makhluk yang berbudi luhur, aturan dan hukum hanya menekan kejahatan dalam kodrat manusia. Begitu sekelompok orang memiliki kekuatan yang sangat canggih, mereka akan bertindak seperti dewa, membesarkan ras manusia lain, dan jika mereka menolak mematuhi aturan mereka, akhirnya adalah kehancuran nasional dan kepunahan etnis. Luyu merasakan getaran yang tak terlukiskan dalam dirinya. Mendengar hal ini dari Lin Yi membuatnya memikirkan kembali dunia. Teknologi. Akankah hal ini membawa umat manusia menuju kesejahteraan? Atau menuju kehancuran? Bab 2804.
Mengerjai mereka. Apa kau terlalu memikirkannya? Mungkin akan ada akhir yang lebih baik. Lin Yi tidak tahu bagaimana harus menanggapi lebih baik, ia hanya bisa mengatakan ini. Tanah tempat kita berdiri saat ini mungkin hanya sebuah contoh nyata. Lin Yi kembali tertegun dan terdiam. Karena komunitas sejarah telah mencapai konsensus pada saat ini. Kepunahan penduduk asli kemungkinan besar merupakan akibat dari perkembangan teknologi di pulau tersebut hingga tingkat ekstrim. Konflik atas sumber daya menyebabkan kehancuran yang dipercepat. Ikuti saja arusnya. Beradaptasi dengan keadaan. Tidak peduli seberapa jauh teknologi berkembang, itu hanyalah bagian dari proses. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan bangsa-bangsa yang telah punah dalam sejarah. Hanya prosesnya saja yang sedikit berbeda, tetapi akhirnya selalu kehancuran. Kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Lin Yi tersenyum, ini hanya salah satu tebakanku. Kita hanya bisa berdoa agar hal seperti itu tidak terjadi. Lin Yi masih tidak berbicara, tetap tenggelam dalam pikirannya. Dia pikir ide Lin Yi agak ekstrim, dengan kemungkinan kecil untuk terjadi. Namun kemungkinan lain jauh lebih besar. Kekuatan utama di bumi yang memperoleh teknologi Pulau Tilia, dengan demikian memasuki era negara-negara yang bersaing. Namun, sumber daya bumi jumlahnya terbatas, jika seseorang tumbuh lebih kuat, orang lain pasti akan menjadi lebih lemah. Meskipun tidak akan mencapai tingkat penangkaran, perbedaan kelas akan menjadi semakin jelas. Sementara sebagian orang tumbuh subur, sebagian yang lain merasa hidup tak tertahankan. Hal ini mengakibatkan penindasan dan eksploitasi yang lebih dalam. Dan dunia ini akan jatuh ke dalam keadaan yang lebih kacau dan tidak teratur. Tentu saja tidak akan lebih baik dari sekarang. Kelas yang lebih tinggi, dalam pendakian mereka, akan membuka belenggu sifat manusia satu demi satu. Kejahatan dalam sifat manusia akan perlahan-lahan terbangun. Apa yang disebut hati nurani moral akan musnah sepenuhnya dalam proses ini. Brigade Garda Pusat tidak memiliki orang miskin, semuanya berada di puncak rantai makanan. Selama bertahun-tahun, Lin Yi telah melihat terlalu banyak hal-hal yang orang biasa tidak dapat bayangkan sebagai hal yang kotor, namun mereka yang terlibat tetap menikmatinya dan merasa istimewa. Barangkali, teknologi itu sendiri tidak menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah mereka yang mengendalikannya. Bos, kita berhasil menerobos. Suara Sui Qiang menyela renungan keduanya. Mereka untuk sementara mengesampingkan masalah mendalam ini dalam hati mereka. Tidak peduli hasil akhirnya, mereka harus melaksanakan tugas yang ada. Lin Yi mendongak dan memperkirakan ada jarak sekitar 5 meter dari atas ke tanah. Mungkin ada dua alasan, pertama, terowongan itu miring ke bawah, dan mereka berjalan menuruni bukit. Kedua, lapisan bumi meningkat, kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Meskipun demikian, fenomena lapisan tanah merah tetap menjadi area penting untuk dipertimbangkan. Ayo kita ke sana. Ayo, biarkan aku menginjakmu, kata Luo Qi kepada Zhao Yunhu. Pergilah, aku tidak akan menjadi batu loncatanmu. Aku bilang padamu, jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Siapa yang peduli? Kakak Qiang, peluk aku. Hei hei hei, kenapa kamu bilang pelukan kalau itu untuk kakak Qiang, protes Zhao Yunhu. Karena kakak Qiang lebih tampan darimu. Baiklah, baiklah, cepatlah, ada orang luar di sini, jangan mempermalukan bos, bisik Yu Xing. Setelah bertukar olok-olok, kelompok itu naik satu demi satu. Lin Yi ditutup pada posisi terakhir. Setelah semua orang bangun, Lin Yi memeriksa sekeliling menggunakan kacamata penglihatan malam. Setelah membandingkannya dengan peta, ia mendapati posisinya tepat. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda bahkan dapat mendengar suara air. Dari sini ke Sungai Tiyama, jaraknya sekitar 500 meter. Kami belum pernah berani membayangkan hal seperti itu sebelumnya, kata Lin Yi. Saat kita kembali, aku akan melapor kepada Tetua Lu. Prestasi hebat lainnya. Terima kasih, Suster Yu. Lin Yi tersenyum dan berkata, untuk pencapaian seperti ini, dia sudah acuh tak acuh. Kemudian, Lin Yi mengeluarkan telepon batas spesialnya dan menghubungi nomor Zhang Chaoyue. Lewati, isi lubangnya, hati-hati jangan sampai meninggalkan jejak, lalu temui Kapten Jiang. Tugas selanjutnya akan diarahkan oleh mereka. Setelah mengakhiri panggilan Zhang Chaoyue, Lin Yi memberitahu kelompok itu. Tutup lubangnya, gawat kalau lorong rahasia ini ketahuan. Mengikuti perintah Lin Yi, kelompok itu mulai mengisi lubang itu. Jalan rahasia ini seharusnya sudah aman dan bisa digunakan seperti biasa, apa rencanamu setelah ini? Lin Yi mengeluarkan peta dan bergerak di samping Lin Yi. Kita berada di sini, sekitar 13 km dari pintu masuk segmen A. Kalau kita lari sekencang-kencangnya, kita seharusnya bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 40 menit. Ayo kita kejutkan mereka karena kita sudah di sini, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Baiklah, bagaimana kamu ingin melakukannya? Biarkan saudara Jiang berpura-pura menyerang, dan membuatnya terlihat bagus, lalu mundur ke zona aman.
Apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuan mereka? Tidak untuk saat ini, jika mereka benar-benar datang, kita tidak akan bisa menggelar pertunjukan ini. Baiklah, apapun yang kau katakan. Di pintu masuk segmen A, setelah serangan cepat, Zhang Chaoyue dan anggota tim Yanlong lainnya telah tiba di depan Jiang Zhengnan, berhasil bertemu. Aku dengar dari Lin Yi kalau kamu menemukan jalan rahasia. Bagaimana situasinya sekarang? Menurut informasi peta, lubang itu sudah digali, jaraknya sekitar 500 meter dari Sungai Tiama. Ini akan membuat pelaksanaan tugas jauh lebih mudah di masa mendatang. Luar biasa, Anda berhasil menemukan jalan tersembunyi, kata Jiang Zhengnan. Apakah pemimpin tim Anda membuat pengaturan lebih lanjut? Jiang Zhengnan memandang Zhang Chaoyue dan bertanya. Dia tidak mengatakannya, hanya menginstruksikan saya untuk mengikuti perintah Kapten Jiang dalam segala hal. Kalau begitu, ayo kita berpura-pura menyerang, kata Jiang Zhengnan. Kali ini bukan penyerbuan, tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan. Semua tindakan harus memastikan keselamatan pribadi. Ayo pergi. Setelah mengatur perlengkapan mereka, tim Yanlong dan Zhang Chaoyue berangkat dari pintu masuk segmen A, menuju jauh ke dalam hutan Kandaya. Karena sebagian besar perjalanan dilakukan di jalan pegunungan, meskipun tidak simen jalan rahasia, bahayanya pun sangat berkurang. Kecepatan kelompok itu sangat cepat, dan dalam waktu sekitar setengah jam, mereka mencapai jauh di dalam hutan Kandaya tanpa menemui bahaya apapun. Jiang Zhengnan melambaikan tangannya untuk menghentikan tim. Hati-hati, pelan-pelan saja, anggota asosiasi Storm dan Gong Yuan mungkin muncul di sini. Kelompok itu mengangguk sebagai tanda mengerti, lalu berjalan perlahan, maju sedikit demi sedikit. Pada saat itu, terdengar suara gemerisik dari hutan. Jiang Zhengnan adalah orang pertama yang bereaksi, membuat gerakan cepat untuk berdiri di belakang Zhang Chaoyue, melindunginya dari serangan yang datang dari belakang. Yang terakhir juga ketakutan hingga berkeringat dingin, meskipun dia menyadarinya, dia tidak bereaksi secepat Jiang Zhengnan. Kamu memang gigih, jadi hari ini aku akan memberitahumu bahwa jalan ini bisa ditempuh siapapun, kecuali kamu. Bab 2805. Tabrak lari, sungguh menyenangkan. Pembicara itu juga mengenakan kamuflase, dengan penampilannya yang sepenuhnya tersembunyi, sehingga mustahil untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Namun dari detail pakaian mereka, jelas mereka dari asosiasi Gong Yuan. Kau benar-benar sangat mendominasi, kata Jiang Zhengnan tanpa tergesa-gesa. Hasad, apakah karena adikku telah membunuh beberapa wakil pengawasmu, jadi sekarang kau tidak akan membiarkannya begitu saja? Yang lain mengangkat bahu. Orang-orang bodoh tak berguna itu sudah mati, biarlah, aku tak peduli, tapi kau tak boleh pergi dari sini. Setelah berbicara, beberapa orang lagi muncul dari belakang Hasad, bergabung dengannya. Kedelapan individu ini memang merupakan kekuatan tempur terkuat dari asosiasi Gong Yuan di Pulau Tilia. Sementara itu, di belakang mereka, muncul 6 orang lagi, yang merupakan anggota tim badai. Saat itu, mereka menyerang dari depan dan belakang, mengepung tim Yanlong. Apakah Anda akan pergi sendiri, atau kita harus bertindak sendiri? Saya khawatir sulit untuk membuat kita pergi, kita sudah sampai di titik ini, jadi mari kita tunjukkan beberapa keterampilan nyata dengan senjata sungguhan. Seperti yang diduga, kalian di Tiongkok semuanya berpikiran satu arah. Hasad mengatakan. Setelah diberi perintah, asosiasi Gong Yuan dan tim badai maju bersama-sama. Namun, anggota tim Yanlong yang sudah siap telah menempati posisi menguntungkan, memastikan mereka dapat menyerang jika maju atau mundur jika mundur. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi serangan pura-pura, tanpa perlu bertarung mati-matian dengan orang-orang ini. Meskipun begitu, kecuali Zhang Chaoyue, setiap anggota tim Yanlong memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap musuh mereka secara langsung. Namun dari sudut pandang keselamatan, semua orang menjaga kekuatan mereka, dan tidak ada pertarungan hidup dan mati. Setelah menerima perintah, semua orang mundur secara sistematis. Dan orang-orang dari asosiasi Gong Yuan dan tim badai tidak melanjutkan pengejaran. Setiap orang punya tujuannya masing-masing, dan kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan bertarung sampai mati. Karena jumlah orang di pulau itu tidak terbatas dan bisa dibunuh. Dan mengingat kekuatan mereka sangat dekat, ketika dominasi tidak dapat diraih, jika seseorang bertarung sampai mati, akan ada kerugian di pihaknya sendiri, dan meninggalkan peluang bagi orang lain. Orang-orang ini sungguh ulet, mencoba berulang kali dan masih belum menyerah. Kata Hasad. Tapi mereka berlari sangat cepat, kalau tidak aku akan mematahkan kaki mereka. Apakah kamu memperhatikan bahwa tindakan mereka tidak tampak seagresif sebelumnya? Pembicara itu lebih kekar, bahkan lebih tinggi dari Hasad. Namanya Teplon, pemimpin tim badai. Saya telah melawan Jiang Zhengnan, kekuatannya luar biasa. Jika pertarungan ini berlanjut, itu tidak akan mudah bagi kami. Jangan lupa, ada seseorang yang terluka dan kekurangan kekuatan tempur. Kata Hasad. Jika pertarungan terus berlanjut, memang tidak akan mudah, tetapi mereka akan membayar harga yang lebih besar. Hasad meregangkan badannya dan berkata,
Saya pikir tidak akan lama sebelum mereka menyerah. Semoga saja begitu, tapi kita masih punya dendam yang harus dilunasi. Aku harus menebusnya. Aku mengerti perasaanmu, saudaraku, tapi ini bukan saatnya untuk membahasnya. Hasad berkata, kurasa mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu, ayo kita menyeberangi sungai dulu, saat ini lebih aman. Oke. Kedua tim mengatur ulang perlengkapan mereka dan menuju ke Sungai Tiama. Sungai Tiama sangat lebar, meskipun titik tersempitnya hanya sedikit lebih dari 30 meter, bagian terlebarnya membentang hingga ratusan meter. Sulit membayangkan sungai pedalaman yang luas ini dapat terbentuk hanya karena curah hujan saja. Namun bagi penduduk pulau itu, mereka lebih suka menyebutnya Sungai Kematian. Karena di sungai yang lebar itu hidup banyak makhluk raksasa. Buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter, ribuan piranha, kuda Nil dengan gading besar, dan banyak tanaman air yang berbahaya. Hal ini juga menjadikan Sungai Tiama sebagai penghalang alami, mengisolasi mayoritas orang yang ingin mencapai pusat pulau. Pintu masuk ke bagian A bukan hanya lokasi yang strategis karena bahaya yang lebih kecil di jalurnya tetapi juga karena sangat dekat dengan bagian tersempit sungai, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Setelah melewati hutan Kandaya, seseorang dapat sampai di sana sebagai hal pertama yang dilakukan. Saya pikir naga api masih menjadi ancaman, kita harus mencari kesempatan untuk menghadapinya, kata Teplon. Jangan lupa, ancaman kita bukan hanya mereka. Pasukan dewa, kavaleri Halke, suku Banteng Darah, semua organisasi ini punya kekuatan yang luar biasa. Kalau suatu hari nanti mereka mau lewat sini, kita nggak bisa cegah mereka. Hasad mengatakan, kita bisa bertahan dengan baik, tapi jika kita terlibat pertarungan langsung dengan tim naga api, itu hanya akan memberi peluang bagi yang lain. Aku tahu ini. Hasad menepuk bahu Teplon. Aku tahu, kamu pernah ditipu mereka beberapa waktu lalu, tapi kamu tidak bisa terburu-buru. Kalau kamu mau memberi mereka pelajaran, pasti ada kesempatan. Teplon mengangguk, menahan amarah di hatinya. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal sampai mereka tidak berani menginjakan kaki di pulau ini lagi. Saya punya pemikiran serupa, mereka juga perlu menyelesaikan urusan dengan asosiasi Gong Yuan. Menyelesaikan masalah. Kalian harus memikirkan diri kalian sendiri dulu. Suara yang tiba-tiba itu membuat orang-orang dari kedua tim bergidik. Dalam pikiran mereka, tak seorang pun seharusnya bisa muncul di sini. Tepat saat mereka mengambil posisi bertarung, mereka tiba-tiba merasakan nyeri di lutut mereka. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam terdengar, anggota Brigade Garda Pusat, yang menghunus batang besi, menghantam lutut mereka dengan keras. Lin Yi dan Lu Yu, sambil memegang belati, dalam kegelapan, menutup mulut dua orang, menggorok arteri mereka. Setelah serangan selesai, anggota Brigade Garda Pusat segera menghilang ke dalam hutan lebat tanpa berlama-lama. Anggota dari kedua tim ingin melanjutkan perjalanan, tetapi tidak memiliki kemampuan. Merawat korban luka kini menjadi hal yang paling krusial. Setelah mengetahui dua rekannya telah meninggal, Hasad dan Teplon, sambil menahan rasa sakit di kaki mereka, berjalan untuk memeriksa luka-luka yang lainnya. Sialan, kita disergap. Rencana Lin Yi menekankan tindakan yang cepat, tepat, dan kasar, menangani satu orang masing-masing, berhasil, dan kemudian mundur. Jadi di antara orang-orang ini, hanya beberapa yang terluka, tetapi itu cukup untuk mengacaukan rencana mereka selanjutnya. Bos, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita harus segera kembali ke zona aman. Kalau tidak, bisa-bisa ada masalah. Ayo pergi. Kedua tim saling mendukung, menelusuri jejak mereka dalam perjalanan pulang. Sialan, siapa gerangan yang melakukan ini, umpat Hasad dengan marah. Meskipun ketahanan pakaian itu tinggi, dan efektif menahan serangan benda tajam, pakaian itu tidak dapat mencegah kekuatan tumpul, dipukul seperti itu membuat kakinya mati rasa. Selain Brigade Garda Pusat, saya tidak bisa memikirkan orang lain, kata Teplon. Bab 2806. Kejahatan keinginan. Raut wajah Hasad berubah muram lagi, merasa hal itu tidak mungkin. Jangan lupa, orang-orang Yanlong sudah diusir. Bagaimana mungkin mereka bisa menyergap di sana? Meskipun mereka sudah pergi, masih ada tim di bawah, kata Teplon. Tim yang datang kali ini berasal dari Brigade Garda Pusat, tim andalan mereka, yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Lin Yi. Itu dia. Ekspresi Hasad menjadi lebih muram. Baik dia maupun Teplon sangat mengenal Lin Yi. Pasukan hantu musnah seluruhnya, 6 master asosiasi Gong Yuan tewas, dan Gerard juga tewas. Semua kematian ini terkait erat dengannya. Kembalilah dan periksa. Kalau memang mereka pelakunya, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah serangan itu, Lin Yi dan yang lainnya menggali jalan rahasia dan diam-diam kembali ke zona aman. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Melihat Lin Yi dan yang lainnya kembali, Jiang Zhengnan melangkah maju untuk bertanya. Adegannya seru banget, kata Lu Yu sambil tertawa, kami bahkan berhasil menghabisi 2 dari mereka. Kalian rugi banget karena nggak ada di sana.
Ini memang sedikit kerugian. Saudara Jiang, saya perkirakan setelah beberapa saat, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Kirim 2 orang untuk mengintai. Kita sudah di tahap akhir, dan kita perlu menampilkan pertunjukan yang bagus. Mengikuti saran Lin Yi, Jiang Zhengnan mengirim 2 orang keluar sementara sisanya tetap di dalam ruangan. Katakan padaku, bagaimana kalian bisa melakukan ini? Setelah itu, Lu Yu menceritakan kejadian tersebut kepada Jiang Zhengnan. Pemandangannya memuaskan, tetapi tim Yanlong tampaknya lebih tertarik pada jalan rahasia. Hanya Jiang Zhengnan, meskipun gembira, tidak segembira yang diharapkan. Pak Tua Jiang, apa rencanamu? Berpura-pura jadi bos besar dan bersikap misterius. Di seluruh Brigade Garda Pusat, hanya Lu Yu yang berani berbicara kepada Jiang Zhengnan seperti itu. Bukannya jalan rahasia itu tidak bagus, tapi akhir-akhir ini ada yang membicarakannya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Suasana ceria itu tiba-tiba berakhir. Jika Jiang Zhengnan membicarakannya sekarang, tentu itu bukan masalah sepele. Apa itu? Baru-baru ini, tampaknya ada diskusi internasional rahasia tentang resolusi untuk meratakan hutan Kandaya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menduga hal seperti ini akan terjadi. Apakah kamu yakin itu tidak salah? Awalnya, saya juga ragu, tapi pikirkan semua yang telah kita lakukan selama 6 bulan terakhir, kata Jiang Zhengnan sambil bersandar di kursinya. Selain penyelidikan yang diperlukan, sebagian besar waktu kami dihabiskan untuk membantu kelompok 2, 3, dan 4 dalam penyelidikan mereka di hutan. Ini mungkin persiapan untuk meratakan hutan Kandaya. Berhenti sejenak, Jiang Zhengnan melanjutkan. Kalian semua tahu bahwa keberadaan hutan Kandaya berdampak pada siapapun yang ingin menyelam lebih dalam. Jika diratakan, pendaratan di pulau itu tidak akan terpengaruh dan akan mencegah jatuhnya korban yang tidak perlu. Semua orang di sini cukup cerdas untuk memahami implikasinya. Itu akan menjadi hal yang baik, kata seorang anggota Yanlong. Sayangnya, jalan rahasia itu tidak akan berguna jika hutan Kandaya diratakan. Namun, jalan itu masih bisa digunakan untuk sementara waktu. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kita lakukan sementara ini. Semua anggota Yanlong menyatakan persetujuannya. Tim itu tidak berbicara, tetapi mengangguk diam-diam. Tanpa disadari, Lu Yu melirik Lin Yi, mendapati dia duduk diam tanpa komentar apapun. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk sesaat, Lu Yu memahami diamnya Lin Yi dan kekhawatirannya. Manusia belum menguasai teknologi canggih pulau itu, namun hal-hal yang dibicarakan dalam lorong rahasia itu sudah menjadi kenyataan. Tujuan sejati masyarakat manusia bukanlah membersihkan reruntuhan Kandaya, tetapi makhluk-makhluk di dalamnya. Selain itu, spesies pohon langka di hutan dapat dijual di seluruh dunia sebagai barang mewah. Ini adalah sumber daya yang membuat semua orang iri dan tidak akan pernah didistribusikan secara merata di antara semua negara. Adapun binatang buas di hutan, meskipun besar dan sangat merusak jika sendirian, mereka tidak terlalu menjadi masalah. Masyarakat manusia memiliki banyak senjata ampuh, yang berarti hewan-hewan ini tidak sebanding dengan manusia. Namun, bukankah ini hanya pengulangan kepunahan suku Indian perak di awal abad ke-16? Dimensi yang lebih tinggi berperang melawan dimensi yang lebih rendah, kekuatan yang unggul menghancurkan yang lebih rendah. Keserakahan manusia sungguh lebih mengerikan daripada banjir atau binatang buas apapun. Informasi ini masih dalam pembahasan, dan akan membutuhkan waktu sebelum terrealisasi. Setidaknya kami menentangnya, tetapi berapa lama kami bisa bertahan, saya tidak tahu, kata Jiang Zhengnan. Tetapi bahkan jika itu dilaksanakan, hal itu harus dilakukan lapis demi lapis, dan hal itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Lu Yu menggelengkan kepalanya dalam diam, apakah usulan itu dilaksanakan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya bukanlah hal yang penting lagi. Sebab, saat rencana itu diajukan, nafsu yang tak terpuaskan dalam kodrat manusia sudah terlanjur busuk. Lalu tugas selanjutnya adalah berpatroli di hutan, kan? Jiang Zhengnan mengeluarkan peta, lalu menggambar suatu area dengan pena di atasnya. Ini adalah wilayah yang kami tetapkan, tetapi jika digabungkan, ada lebih dari 30 km ruang yang diperdebatkan, jadi beberapa wilayah ini merupakan titik pertahanan utama, kata Jiang Zhengnan. Kelompok pertama sudah pernah melakukan ini sebelumnya, mereka mengetahuinya dengan baik. Lin Yi mengangguk, menunggu Jiang Zhengnan melanjutkan. Baru-baru ini, wilayah operasi kalian adalah hutan ini. Amankan wilayah kita, dan kita akan menggali lebih dalam, menunggu saat yang tepat untuk aksi kolektif. Tidak masalah. Aku tahu kemampuanmu. Di sini, selain aku dan Lu kecil, tak ada yang bisa menandingimu. Jangan merasa dirugikan karena melakukan pekerjaan ini, kata Jiang Zhengnan. Alasan perataan hutan Kandaya antara lain untuk mengurangi tekanan kemajuan, tetapi beberapa ahli juga memperkirakan data ilmiah penting mungkin terkubur di bawah tanah. Terowongan yang Anda temukan adalah bukti terbaik, jadi semakin luas lahan yang kita tempati, semakin banyak yang bisa kita dapatkan. Menentukan seperti ini terlalu formal.
Kita semua di sini untuk bekerja keras, seperti roda penggerak dalam mesin yang harus diatur sesuai kebutuhan. Jika kamu bisa berpikir seperti ini, itu yang terbaik. Jiang Zhengnan menepuk bahu Lin Yi, istirahatlah lebih awal, kita akan berangkat pagi ini. Lin Yi dan tim berjalan keluar, dan anggota tim Yanlong lainnya pergi satu demi satu, hanya menyisakan Jiang Zhengnan dan Lu Yu di ruangan itu. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah? Kurasa Lin Yi agak linglung. Jiang Zhengnan membuka sekaleng bir dan berkata, dan kamu, tampaknya juga tidak terlalu tertarik. Bab 2807. Kepolosan seperti anak kecil. Setelah beberapa detik terdiam, Lu Yu berkata, ketika kami menemukan jalan rahasia itu, kami membicarakan sesuatu. Kalau kau mau dengar, aku bisa ceritakan. Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Jiang Zhengnan mengangguk dalam-dalam. Di matanya, apapun yang dapat memengaruhi keadaan pikiran Lin Yi jelas bukan masalah kecil. Selama sekitar 20 menit berikutnya, Lu Yu menceritakan seluruh percakapannya dengan Lin Yi kepada Jiang Zhengnan. Yang terakhir tersenyum dan mendesah penuh emosi. Ini menunjukkan bahwa kepolosan di hatinya masih ada. Tidak seperti kami hanyalah orang biasa. Niat awal kami telah lama berubah, kata Jiang Zhengnan. Jika sekarang kau bilang aku hanyalah mesin pembunuh, aku tidak akan membantahnya. Tidak heran kalau Tuan selalu mencarikan psikolog untukmu setiap kali kau kembali. Saya sungguh berharap dia bisa tetap seperti ini. Hanya orang seperti dia yang bisa menyeimbangkan dunia ini dan mencegahnya menuju kehancuran. Jadi, kau juga percaya teorinya benar, siapapun yang menguasai teknologi mutakhir bisa menjadi dewa dunia ini. Apakah itu pertanyaan? Bahkan tanpa menguasai teknologi mutakhir, seseorang tetap bisa mencapai kejahatan tertinggi, sama seperti kita, kata Jiang Zhengnan. Aku tidak menentang kejahatan yang paling parah, tapi aku benci kemunafikan yang berkedok kebaikan. Jiang Zhengnan mendesah, diam-diam mengeluarkan sebatang rokok, dan berjalan ke tepi kolam renang untuk merokok. Mereka semua bilang ini pulau terakhir, tanah keajaiban, tapi suatu hari nanti di masa depan, tempat ini bisa benar-benar menjadi titik akhir umat manusia. Lu Yu tertawa, sepertinya psikolog yang ditemukan tuanmu cukup efektif. Zona aman, Kam Asosiasi Gong Yuan. Ketika kedua tim mundur terlatih-tatih, mereka yang bertanggung jawab untuk tetap bertahan semuanya terkejut. Di mata mereka, mengingat kemampuan kedua tim, ini seharusnya tidak terjadi. Bagaimana situasi di pihak Brigade Garda Pusat? Siapa yang mengawasi mereka? Tanya Hasad dengan muram. Ini aku. Seorang anggota tetap Asosiasi Gong Yuan melangkah maju. Kapan naga api kembali? Mereka kembali pukul 11.20 dan tetap tinggal di kamp sejak saat itu. Beberapa waktu lalu, saya melihat dua anggota mereka di luar kamp. Mendengar ini, Hasad dan Teplon tetap tenang. Hal ini sesuai dengan harapan mereka, mengingat situasi pada saat itu. Orang-orang naga api diusir, mereka tidak mungkin menyergap di dekat Sungai Tiama dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dengan kelompok pertama dari Brigade Garda Pusat? Apa saja yang dilakukan orang-orang mereka? Bagi mereka berdua, gerakan Lin Yi adalah yang paling penting. Meskipun anggota lainnya tidak sekuat itu, Lin Yi sendiri cukup berpengaruh untuk memengaruhi situasi pertempuran. Mereka meninggalkan kamp sekitar pukul 9 malam, menuju Gunung Jiabite. Jam 9. Gunung Jiabite. Mendengar dua informasi ini, Hasad dan Teplon tampak bingung. Mereka disergap sekitar pukul 11.20, yang berarti jika benar-benar mereka perlu melakukan perjalanan dari kamp ke lokasi penyergapan dan bersiap dalam waktu 140 menit. Namun masalahnya, area dekat Gunung Jiabite adalah yang paling berbahaya di hutan Kandaya. Bahkan tim dari Gong Yuan dan Storm harus berjalan dengan hati-hati di area itu, apalagi mencapai lokasi penyergapan dalam 140 menit. Jadi dari sudut pandang waktu, itu tidak masuk akal. Apakah kamu yakin mereka meninggalkan kamp sekitar pukul 9? Ya, totalnya 11 orang, tidak salah, kata anggota tetap Asosiasi Gong Yuan. Setelah aku tahu mereka pergi, aku menyelinap ke perkemahan mereka dan tidak menemukan siapapun di sana, jadi itu tidak mungkin salah. Dengan jawaban yang pasti, kemarahan mereka sebagian besar mereda. Selama hal itu tidak dilakukan oleh Brigade Garda Pusat, tidak ada gunanya marah. Jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, siapa lagi yang akan menyergap kita? Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, berbagai kekuatan di pulau itu semuanya bekerja untuk diri mereka sendiri, kata Hasad. Tapi Lin Yi, orang itu, harus diwaspadai. Di masa depan, dia mungkin akan mengambil alih naga api. Lagi pula, dengan dendam di antara kita, jika ada kesempatan, kita harus menyingkirkannya. Kapten, saya baru saja mendengar sesuatu, kata seorang anggota pengintai Asosiasi Gong Yuan. Ketika mereka mendarat di pulau itu, Brigade Garda Pusat bentrok dengan tim layanan khusus 3. Bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini? Kalau Lin Yi itu nggak ada di sini, mungkin aja bisa dieksploitasi. Tapi dengan dia di sini, tim layanan khusus 3 nggak ada hubungannya.
Pengaturan hasad tidak mengantisipasi kedatangan Lin Yi. Kalau tidak, mengingat level tim layanan khusus 3, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan anggota biasa Brigade Pengawal Pusat. Sekarang dia sudah di sini, lupakan saja tim layanan khusus 3, bahkan jika seluruh kelompok layanan khusus datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Jadi, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Hasad tetap diam, merenungkan sebuah solusi. Awalnya ia menyimpulkan bahwa Brigade Garda Pusat bertanggung jawab dan bermaksud memberi mereka pelajaran pada kesempatan ini. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mengambil tindakan sekarang tidaklah bijaksana. Sisihkan dulu untuk saat ini, kita bisa mencari kesempatan lain nanti. Hasad memahami betul mengapa orang-orang di atas hanya menyarankan untuk memberinya pelajaran dan tidak mengeluarkan perintah pembunuhan. Karena dia adalah putra Lin Jingsan, dengan koneksi seperti itu, siapapun yang berpikir untuk bergerak perlu mempertimbangkan pilihan mereka. Dengan kekuatan poker dan pengaruh global, jika mereka membalas, bahkan asosiasi Gong Yuan mungkin tidak akan mampu menahannya. Meskipun demikian, balas dendam yang terukur masih dapat diterima. Meskipun tim layanan khusus 3 tidak sebanding, mereka masih bisa sedikit mengalahkan mereka, kata Teplon. Apa maksudmu? Jangan lupa, perencanaan awal kepemilikan hutan Kandaya sudah dimulai. Ada area sengketa sepanjang sekitar 30 km di antara mereka. Kedua belah pihak tidak mau mengalah, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggagalkan tindakan mereka. Setelah berhenti sejenak, Teplon melanjutkan. Pertama, ini bisa mengalihkan perhatian tim Yanlong. Kedua, kita bisa mengamati secara diam-diam dan, jika perlu, memberikan serangan mematikan kepada mereka. Dengan begitu, tujuan kita tercapai. Mendengar saran ini, mata Hasad berbinar, itu ide bagus. Teplon mengangguk dan berkata, mari kita masing-masing mengirim beberapa orang untuk mengawasi situasi di sana, lalu mencari peluang untuk bertindak. Tapi kita juga tidak boleh bersantai dengan Flame Dragon. Pengintaian di area inti perlu dilanjutkan, kata Hasad. Namun, untuk masalah ini, sebaiknya melibatkan lebih banyak orang. Semakin banyak orang, semakin mudah penanganannya. Bab 2808. Darah dan Api. Keesokan paginya, Lin Yi dan yang lainnya bangun pagi dan berkumpul di kamarnya. Namun makanannya semua adalah makanan ringan instan. Kakak Lin, ini peta yang ditinggalkan kakak Cheng dan yang lainnya. Kita tinggal lanjutkan menggambarnya, kata Xiao Bing. Lin Yi mengangguk dan mengambil peta itu di tangannya. Menurut uraian dalam konvensi Pulau Tilia, aturan pembagian sumber daya di pulau tersebut ditentukan oleh kontribusi terhadap masyarakat internasional. Saat pertama kali menginjakan kaki di pulau itu, semua orang melihatnya sebagai sesuatu yang misterius. Selain itu, pulau ini diselimuti kabut sepanjang tahun, dengan gangguan dari medan magnet yang kuat. Beberapa citra satelit dapat terdistorsi, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Terakhir, berdasarkan peraturan konvensi internasional, semua negara harus menggambar peta dengan presisi tinggi selama operasi mereka dan kemudian menyatukannya. Setelah bertahun-tahun penjelajahan, peta Pulau Tilia telah lama selesai, dan pendatang baru di sini tidak perlu lagi menanggung pekerjaan seperti itu. Namun kini, masyarakat internasional tengah melancarkan rencana untuk meratakan hutan Kandaya, menjadikan pohon-pohon berharga ini dan apapun yang mungkin terkubur di bawah tanah menjadi kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, semakin besar wilayahnya, semakin menguntungkan. Dan alokasi wilayah didasarkan pada peta yang dibuat bertahun-tahun lalu. Dengan kata lain, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan saat itu, semakin banyak manfaat yang diperoleh saat ini. Gagasan ini telah disetujui oleh mayoritas, meskipun ada banyak masalah di sini, tidak sebanyak penentangan seperti pada usulan lainnya. Dan apa yang disebut kontroversi itu hampir semuanya terfokus pada satu hal. Zona yang disengketakan. Dulu, tak seorang pun mau mengerjakan pekerjaan ini. Pekerjaan ini dilakukan secara dangkal, dengan mengikuti prinsip cukup dekat untuk menyelesaikan tugas. Namun sikap inilah yang menyebabkan beberapa area tidak jelas, tidak dapat disebutkan kepemilikannya. Dulu, ketika tidak ada masalah seperti itu, tidak ada yang peduli karena tidak berpengaruh apapun. Sekarang, membagi aset berdasarkan prinsip ini, semua orang serius, bahkan 1 sentimeter pun tidak boleh diberikan. Tepat setelah menyerang tim layanan khusus 3, kita bertemu mereka lagi, musuh pasti akan bertemu, kata Lin Yi sambil menguap. Kita sudah menghajar mereka habis-habisan di kapal, kalau ketemu kita lagi, mereka pasti tidak berani bikin masalah, kata Luoqi. Orang-orang seperti mereka cenderung melupakan rasa sakit saat makan, sekarang, dengan hal yang berkaitan dengan minat ini, mereka pasti akan kembali lagi, kata Lin Yi sambil melihat peta. Tapi masalahnya tidak besar, kita akan tangani seiring perkembangannya. Mari kita periksa situasinya dulu. Sekitar setengah jam kemudian, rombongan sudah siap. Sesampainya di luar, Lin Yi menemukan Jiang Zhengnan dan kedai Teh Luyu. Saudara Nan, Saudari Yu,
Awasi Storm dan Asosiasi Gong Yuan selama operasi kalian, dan serang mereka saat ada kesempatan. Kamu masih punya rencana untuk mereka. Aku menghabisi tim badai dan membunuh 6 Master Asosiasi Gong Yuan, kita sudah bermusuhan. Mereka mungkin akan mencari masalah, jadi kita harus mengawasi mereka. Saya mengerti maksudmu, kata Jiang Zhengnan. Kamu urus urusan di sini, serahkan Storm dan Asosiasi Gong Yuan kepadaku. Oke. Setelah membahas tindak lanjutnya, kedua kelompok tersebut berpisah. Camp itu tidak jauh dari daerah yang disengketakan, sekitar 20 menit berjalan kaki. Xiao Bing memegang peta di tangannya dan berkata, Lin bro, di sebelah kanan kita adalah zona yang disengketakan, membentang sekitar 30 km. Ada atau tidaknya perselisihan, aku di sini, dan ini milikku, kata Lin Yi. Ayo kita ke perbatasan dan berjaga, aku akan melihat apakah tim layanan khusus 3 berani mengatakan apapun. Sebagai totem spiritual kelompok tersebut, kata-kata Lin Yi memiliki dampak besar pada mereka. Begitu dia memberi perintah, mereka bahkan akan membuat lubang di langit untuknya. Karena kondisi jalan yang buruk dan ancaman binatang buas yang terus-menerus, perjalanan sejauh 30 km itu memakan waktu 5 jam penuh. Sui Qiang dan Xiao Bing membentuk tim, kalian berdua menggambar peta, dan yang lainnya terus berpatroli di sini, kata Lin Yi. Pastikan semua orang berada dalam jarak pandang, utamakan keselamatan. Mengikuti perintah, semua orang bubar ke tugasnya masing-masing. Pemandangan di hadapan mereka adalah hamparan hijau subur, kelembaban dan panas membuat tempat itu pengap. Serangga berdengung dan burung berkicau di sekitar, tetapi hati Lin Yi terdiam. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa orang yang naif percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan Pulau Tilia, sehingga membuat keputusan seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat, hutan lebat ini akan menjadi tandus. Namun ini baru permulaan. Setelah hutan Kandaya diratakan, Sungai Tiama pun tak luput dari dampaknya. Mungkin dikeringkan. Daerah yang paling semarak dan hidup di pulau ini pada akhirnya akan menjadi sejarah, dan perebutan Pulau Tilia akan mencapai puncaknya. Mungkin sejarah umat manusia akan ditulis ulang sejak saat itu dan seterusnya. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dulu dia suka bercanda bahwa dia hanya roda penggerak dalam mesin, sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, dia memang begitu. Saat mesin raksasa ini mulai beroperasi, dia tidak berdaya. Secara naluriah, Lin Yi melihat ke arah pusat Pulau Tilia. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak menginjakan kaki di pulau itu, dia mendapat semacam firasat. Pulau misterius ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin ada rahasia yang tak terbayangkan di baliknya. Siapapun yang mencoba mengungkap rahasia ini akan menghadapi baptisan darah dan api. Kakak Lin, kenapa kamu tidak bersemangat? Luo Qi menghampiri dan bertanya, bukankah kamu selalu ingin datang ke pulau itu? Kau sudah menemukan jawabannya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku sudah tahu sejak misi kemarin, kata Luo Qi. Kamu tampak agak tenggelam dalam pikiran. Peran Luo Qi dalam tim tidak hanya sebagai tenaga medis tetapi juga sebagai konselor psikologis bagi para anggota. Sebelum ini, Liu Hong telah mendekatinya untuk membahas agar selalu mengawasi tim, termasuk Lin Yi. Kalaupun ada masalah psikologis, itu bukan ditentukan oleh kekuatan, tapi oleh naluri manusia dalam persepsi sosial. Jika tidak, bahkan seseorang sekuat Jiang Zhengnan tidak akan memerlukan perawatan psikologis setiap kali dia kembali. Oleh karena itu, Liu Hong memiliki kekhawatiran serupa. Dan setelah pembicaraan itu, Luo Qi memberikan perhatian ekstra pada Lin Yi. Mungkin ada perbedaan psikologis, tidak masalah, hanya perlu beberapa hari untuk beradaptasi. Saudara Lin, jika kamu merasa ada yang salah, kamu harus memberi tahu aku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ayo kembali bekerja. Luo Qi berdiri, siap berpatroli di tempat lain. Saat itu, Lin Yi mendengar suara-suara datang dari jauh. Keluar dari sini. Bab 2809. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa membalikkan arus. Suara yang tiba-tiba terdengar membuyarkan lamunan Lin Yi. Menatap ke depan, dia melihat Sui Qiang dan Xiao Bing dikelilingi oleh lebih dari 20 orang, tidak bergerak. Menyadari ada yang tidak beres, Lin Yi berteriak. Anggota tim yang tersisa segera bergegas mendekat, berdiri di pinggiran kerumunan, mempertahankan posisi bertahan terhadap 2 lusin orang. Lin Yi mengamati orang-orang ini, mereka adalah rival lamanya, tim layanan khusus 3. Selain itu, ada Tiger Group 707 milik Korea. Kedua tim tersebut jika digabungkan memiliki total 28 orang. Lin Yi mengeluarkan belati master pertahanan, ekspresinya berubah dingin. Dia tidak menyangka mereka, tim layanan khusus 3, akan menyeret Tiger Group 707 ke dalam ini. Baru saja dipukuli di kapal, tapi masih belum belajar dari kesalahanmu, kata Lin Yi dengan suara rendah. Gret berdiri di garis depan, meskipun mukanya tertutup, dia mengenali suara Lin Yi. Aku belum melupakan kejadian itu. Aku akan segera mengirimmu menemui Tuhan, kata Gret. Tapi untuk saat ini wilayah kami,
serahkan informasi yang kalian miliki dan kembalilah ke tempat asal kalian. Apakah kau pikir membawa sekelompok pecundang ke sini akan membuatmu sombong dan bertindak di hadapanku? Terakhir kali, aku ceroboh, tapi kali ini, aku akan mendapatkan semuanya kembali darimu. Kau bermimpi, bodoh. Dengan kutukan, Lin Yi mengangkat kakinya untuk tendangan. Serangan kuat yang jauh melampaui apa yang dapat ditahan Gret, melemparkannya. Saat Lin Yi bergerak, anggota tim lainnya bergegas ke formasi musuh untuk bergabung dengan Sui Qiang dan Xiao Bing. Perkelahian tiga pihak terjadi pada saat ini. Lanjutkan sesuai rencana. Pembicaranya adalah wakil pemimpin tim layanan khusus 3, Magalo. Secara kebetulan pada saat ini, 3 orang dari tim 707 juga mengepung mereka. Bersamaan dengan jatuhnya Gret, total ada 5 orang yang mengepung Lin Yi. Ambil tindakan. Atas perintah Gret, 5 orang menyerang Lin Yi bersama-sama. Orang-orang ini benar-benar berbeda dari lawan Lin Yi sebelumnya. Kerja sama mereka berjalan mulus, bahkan Lin Yi kesulitan menemukan kelemahan apapun, dan hanya mengandalkan kekuatan absolut untuk mengatasinya. Selama konfrontasi, 3 di antara mereka berada pada level B, dengan kekuatan tempur keseluruhan yang sangat tinggi. Jika berhadapan 1 lawan 1, Lin Yi bisa mengalahkan mereka dengan keunggulan yang menghancurkan. Namun dengan bekerja bersama-sama, kemampuan tempur gabungan mereka jauh lebih besar dari yang diantisipasi. Bahkan bagi Lin Yi, berurusan dengan mereka bukanlah hal mudah. Namun, ia masih mempertahankan keunggulan. Namun, setelah bertukar lusinan gerakan, Lin Yi menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang ini tampaknya tidak berniat bertempur sampai mati, sebagian besar mengadopsi strategi konservatif. Melihat ke sisi lain, para anggota tim secara bertahap mengalami kerugian. Karena Yu Xiying dan Sui Qiang baru saja mencapai level C, dan sisanya level D. Sementara pihak lawan memiliki 23 orang, yang memiliki keunggulan jumlah. Di antara mereka juga terdapat individu tingkat C dan D, yang membuat kekuatan tempur mereka secara keseluruhan lebih unggul daripada tim. Tak lama kemudian, Lin Yi mengerti tujuan mereka, senyum pun tersungging di sudut mulutnya. Kau cukup pintar, berencana menahanku sementara yang lain mengurus anggota timku, lalu mengalahkan kita satu persatu. Ternyata kau tidak terlalu bodoh. Gret mencibir, sekarang setelah kau tahu, sudah terlambat. Dalam pertarungan tim, sekuat apapun kau tak bisa mengambil keputusan. Anda benar, tetapi itu tidak mutlak, kecuali dalam situasi tertentu. Apa maksudmu? Tanya Gret sambil menatap Lin Yi. Jika seseorang yang kuat tidak dapat mengubah pertempuran, akulah pengecualiannya. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengincar Gret. Dia menukar belati master pertahanan di tangannya dengan pisau bedah logam campurannya. Pedang itu berkilat, secara naluriah, Gret menghindar ke belakang. Topeng di wajahnya diiris semudah memotong tahu. Darah merah cerah merembes keluar, mengejutkan keempat orang lainnya. Perlengkapan mereka memiliki jaring karbon, sekeras kawat besi, yang membuat senjata biasa tidak efektif. Namun kini, ia terpotong hanya dengan satu guratan, meninggalkan bayangan di hati mereka. Meskipun jumlah pasukan kita lebih sedikit, kekuatan tempur kita lumayan. Kita seharusnya bisa bertahan beberapa menit lagi, cukup untuk menghadapimu. Tak lama kemudian, sebuah adegan lucu pun terungkap. Lin Yi mengejar kelima pria itu sendirian. Terhadap pisau bedah logam paduannya, peralatan mereka serapuh kertas. Hanya dalam selusin gerakan saja, mereka tertebas dengan rentetan tebasan, bahkan sampai mengeluarkan darah. Setelah memukul mundur kelompok itu, Lin Yi menyerang ke arah tim tersebut. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jika Gret dan yang lainnya berani mendekat lagi, dia akan mengirim mereka untuk bertemu Tuhan. Di sisi lain, medan perang berubah secara dramatis dengan partisipasi Lin Yi. Pertahanan yang awalnya pasif berubah menjadi serangan aktif. Dalam waktu kurang dari 5 menit, tim layanan khusus 3 dan grup Tiger 707 mundur selangkah demi selangkah. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Gret berteriak keras. Tim secara simbolis mengejar beberapa ratus meter sebelum bersatu kembali. Bagaimana situasinya? Merasa sedikit pusing, kata Zhang Chaoyue. Tadi kena benturan, mungkin gegar otak. Tidak apa-apa, tidak mengancam jiwa, hanya butuh beberapa hari untuk pulih. Bos, kamu sangat berdarah dingin. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak, menunggu instruksi selanjutnya dari Lin Yi. Mereka mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tidak perlu menjaga perbatasan dengan ketat, mari kita periksa tempat-tempat lain bersama-sama. Jam-jam berikutnya berjalan sangat lancar. Mereka juga menangkap seekor ular piton besar, yang panjangnya lebih dari 20 meter. Untuk menguji sifat tangguhnya, Lin Yi memilih untuk melawannya sendirian. Dia menemukan bahwa kekuatannya hampir sebanding dengannya, terutama mengerikan. Sekitar pukul 11 malam, semua orang kembali ke perkemahan untuk beristirahat. Bos, insiden ini tidak sepenuhnya terkait dengan tim 707. Keterlibatan mereka tidak biasa, kata Yu Xiying.
Saya menduga ini diatur oleh tim badai dan asosiasi Gong Yuan, kata Lin Yi. Tapi kalau mereka mengirim orang-orang bodoh ini dengan berpikir mereka bisa menghadapiku, maka mereka tidak benar-benar pintar. Haha, Lin Bro perkasa dan mendominasi, kata Luoqi. Bos, menurutmu mereka bisa jadi umpan? Tanya Yu Xing. Kau benar sekali, aku juga berpikir begitu, kata Lin Yi. Aku curiga mereka sedang menyelidiki kita. Ancaman sebenarnya adalah tim badai dan asosiasi Gong Yuan, itulah sebabnya aku meminta anggota naga api mengawasi mereka untuk mencegah taktik licik. Bab 2810. Mengalahkan si perencana. Anggota tim mengangguk, dan Yu Xing berkata. Jadi, sepertinya orang-orang dari tim layanan khusus 3 bukan inti masalahnya. Kita harus waspada terhadap Storm dan asosiasi Gong Yuan. Tapi masalahnya, bahkan jika kita bergabung dengan orang-orang naga api, kita mungkin masih belum sebanding dengan mereka, kata Sui Qiang. Jadi, mari kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini, kata Lin Yi. Jika mereka benar-benar berencana untuk bergerak, kita akan menyergap mereka lagi dan melemahkan mereka secara perlahan. Apa-apaan ini? Bukankah sudah kubilang untuk menunggu kami dulu sebelum bertindak? Hasad berkata dengan suara histeris. Anggota tim layanan khusus 3 menundukkan kepala satu persatu. Kekalahan lainnya membuat mereka merasa terhina. Kami pikir bekerja sama dengan tim 707 akan cukup untuk mengatasi mereka, tetapi kami tidak menyangka dia sekuat itu, kata Gret dengan sedih. Omong kosong, kalau dia tidak kuat, aku tidak perlu membuat rencana. Tapi kami tidak kalah karena kekuatan, kata Gret. Dia punya perlengkapan yang sangat kuat. Pakaian pelindung kami sama sekali tidak efektif. Peralatan yang sangat kuat. Hasad dan Teplon tampak terkejut, dan Teplon berkata. Mustahil, dalam hal manufaktur peralatan, teknologi kami terdepan di dunia. Bahkan pisau taktis kami pun tak akan sehebat itu. Itu bukan pisau taktis yang dia gunakan. Gret terdiam sejenak, sepertinya dia menggunakan pisau bedah. Dengan itu, Gret mengeluarkan pakaian pelindungnya, lihat ini, dan kau akan mengerti. Setelah mengamati pakaian pelindung Gret beberapa saat, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menggelapkan ekspresi mereka. Potongan-potongan itu menunjukkan bahwa potongan tersebut dibuat dengan alat tajam. Namun menurut mereka, bahkan senjata paling tajam di dunia tidak dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan seperti itu. Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia punya senjata setajam itu? Teplon benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya, dalam pikirannya, itu mustahil. Mungkinkah mereka menguasai teknologi metalurgi canggih di pulau itu, sehingga membuat pisau bedah itu? Hasad menyuarakan pikirannya. Sangat tidak mungkin, kata Teplon. Jika itu benar, peralatan serupa pasti sudah tersebar ke yang lain. Prioritas tim naga api akan melebihi prioritas mereka, bukan hanya dia yang dilengkapi dengan peralatan itu. Setelah merenung beberapa detik, Hasad berkata. Mungkinkah itu diberikan kepadanya oleh Joker? Itulah satu-satunya kemungkinan yang tersisa, kata Teplon. Tapi sekarang, membahas ini sia-sia. Kita harus segera menangani mereka, melumpuhkannya, agar dia tidak berani membuat masalah lagi di masa depan. Kita telah ditandai oleh naga api, jadi menemukan kesempatan yang tepat untuk bertindak tidak akan mudah, kata Hasad. Kita harus mencari kesempatan untuk memprovokasi konfrontasi, menciptakan celah waktu, dan menyerang area yang disengketakan sebelum tim naga api tiba. Itulah satu-satunya cara, pikir Teplon sejenak dan berkata. Ayo kita jalankan rencana ini, kata Hasad, kalian istirahat dulu beberapa hari, lalu jalankan instruksiku. Selama beberapa hari berikutnya, anggota tim aktif di area yang disengketakan. Sekalipun mereka sesekali melihat orang-orang dari tim layanan khusus 3, kedua belah pihak saling berhadapan dari jauh tanpa ada niat untuk bertarung, dan bahkan tampaknya punya rencana untuk mundur. Meskipun ini merupakan hal yang baik, hal ini juga membuat Lin Yi curiga. Dilihat dari kepentingan mereka sendiri, membiarkan tim layanan khusus 3 mengabaikan situasi sepenuhnya adalah tidak masuk akal. Itu sama saja dengan menyerahkan keuntungan tanpa alasan, sesuatu yang bahkan pemimpin mereka tidak akan setujui. Berdasarkan alasan ini, Lin Yi merancang rencana yang lebih komprehensif. Untuk memastikan mereka dapat memimpin tim untuk mundur dengan aman apapun yang terjadi. Situasi ini berlangsung selama lebih dari setengah bulan sebelum terjadi perubahan apapun. Anggota tim layanan khusus 3 melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kontras sekali dengan sikap mereka sebelumnya. Bos, sepertinya ada yang aneh dengan tim layanan khusus 3, kata Yu Xing. Perilaku mereka akhir-akhir ini terlalu abnormal. Saya juga menyadarinya, dan saya ragu mereka sedang melakukan sesuatu yang baik. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan komunikatornya dan menghubungi nomor Jiang Zhengnan. Kakak Nan, bagaimana kabarmu? Sejak kemarin, mereka menghentikan aksinya, tetap berkemah di hutan tanpa niat bertindak lebih lanjut. Tidak ada niat untuk bertindak. Lin Yi bergumam, aku mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, Yu Xing berkata. Bos,
Tim layanan khusus 3 juga mulai memprovokasi kita sejak kemarin. Kalau dipikir-pikir, sepertinya ini bukan kebetulan sama sekali. Sepertinya memang sudah direncanakan. Kalau begitu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka lagi, kata Lin Yi. Kita seharusnya memiliki banyak peralatan dari pasukan lain, kan? Ya, Brigade telah mempersiapkannya. Bawa semua pakaianmu, dan gantilah begitu kita sampai di terowongan, kata Lin Yi. Xing, kalian bertiga ambil bajunya, yang lain keluar dan tunjukkan diri, beritahu mereka kita masih di kamp. Mengikuti instruksi Lin Yi, tim mengambil tindakan. Lin Yi berbagi kesempatannya dengan Jiang Zhengnan. Rencana ini memerlukan kerja sama mereka untuk melaksanakannya. Sekitar setengah jam kemudian, tim siap dan menuju hutan Kandaya. Tindakan mereka diamati oleh banyak orang, yang diam-diam melaporkannya kepada Hasad dan Teplon. Setelah tiba di hutan Kandaya, tim memulai pengejaran dengan kecepatan tinggi. Setelah mencapai lokasi yang dituju, mereka berhasil bergabung dengan anggota naga api. Pintu masuk ke jalan rahasia itu telah digali sebelum mereka tiba. Ketua tim Lin, pintu keluarnya juga sudah dibuka. Beritahu kami 10 menit sebelum dibuka, kata anggota naga api. Terima kasih, Saudara Su, kami akan turun sekarang. Silakan, dan tetap aman. Dengan lambaian dari Lin Yi, mereka semua melompat ke jalan rahasia. Sesampainya di bawah, tim mulai mengganti penyamaran mereka. Mereka mengubah kamuflase hijau tentara mereka menjadi hijau tua. Meskipun perbedaan warnanya tidak kentara, bagi penduduk pulau itu, mudah untuk mengidentifikasi bahwa benda-benda ini milik kekuatan lain. Sasaran Lin Yi adalah persis seperti itu, selama kecurigaan tidak diarahkan pada mereka, mereka tidak peduli dengan hal lain. Setelah memperlengkapi diri dan memasang penyamaran, tim segera bergerak menuju pintu keluar. Perjalanan sejauh 10 km itu memakan waktu sekitar setengah jam untuk diselesaikan. Dengan kecepatan seperti itu, mereka dapat dengan mudah memenangkan perlombaan profesional apapun. Saat mencapai pintu keluar, naga api telah membuka terowongan, menghemat banyak waktu Lin Yi. Selanjutnya, Lin Yi menghubungi nomor Jiang Zhengnan. Saudara Nan, kami sudah siap di sini, kamu bisa bertindak sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.